Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme kerja sistem limfatik ya. Oke, minggu lalu saya sudah memberikan slide yang mengenai organ primer, sistem limfatik, kemudian bagian organ sekundernya juga dan lain sebagainya ya. Jadi kita ulangi lagi bahwa sistem limfatik itu atau sistem Genning merupakan jaringan atau organ yang terutama terdiri atas pembuluh getah bening, kemudian kelenjar getah bening, amandel atau tonsil, kemudian kelenjar limfe dan timus, dan itu merupakan bagian dari sistem limfatik ya. Nah, sistem limfatik ini juga merupakan bagian yang membawa cairan yang keluar dari saluran darah dan akan kembali ke saluran darah juga, ibaratnya gitu. Maksudnya itu cairan yang keluar dari sistem peredaran darah, dari saluran darahnya itu akan dikembalikan lagi ke sistem saluran darahnya itu, seperti itu ya. Nah, jadi cairan tubuh kita itu terdiri dari dua ya. Yang pertama itu cairan tubuh bagian CIS ya, atau cairan intraseluler, dan cairan ekstraseluler ya. Jadi cairan ekstraseluler itu dia terdiri dari tiga. Yang pertama plasma, itulah plasma darah kita. Kemudian cairan interstitial. Nah, cairan interstitial inilah cairan yang terdapat di antara sel, termasuk cairan limfe ya. Nah, kemudian cairan transseluler. Biasanya cairan transseluler ini terdapat di kelenjar keringat, kemudian di ginjal, seperti itu ya. Oke, jadi cairan sistem limfatik ini merupakan cairan interstitial ya. Oke, jadi fungsi sistem limfatik itu yang pertama adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh ya. Jadi sebenarnya cairan tubuh kita ini keseimbangannya itu dapat diatur oleh sistem limfatik, karena sistem limfatik akan mengumpulkan cairan ya dari tubuh kita, lalu mengembalikan kelebihan cairan dan proteinnya ke dalam pembuluh darah, seperti itu. Jadi sekitar 90% cairan plasma yang mengalir ke jaringan tubuh. Nah, 10%-nya lagi itu akan dikembalikan ke sistem limfatik. Itu seperti itu ya. Nah, jadi ketika fungsi limfatik kita ini tidak dapat berjalan dengan baik, maka dia akan berakibat fatal, karena jaringan tubuh kita ini dapat membengkak, kemudian volume darah kita juga meningkat, dan tekanan darah pun dapat meningkat. Itulah fungsi dari sistem limfatik. Jadi kalau fungsinya itu terganggu, maka dia akan tubuh kita akan terganggu juga, seperti itu ya. Yang kedua adalah menyerap sebagian lemak makanan dalam usus ya. Jadi hanya limfatiklah yang mampu menyerap lemak, makanan, dan protein di dalam usus kita, dan nanti akan dibawanya kembali ke aliran darah, seperti itu. Yang ketiga adalah melindungi tubuh dari zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh, karena sistem limfatik ini menghasilkan dan melepaskan limfosit ya. Jadi limfosit itu adalah bagian dari sel darah putih, khususnya ini sel darah putih untuk menghancurkan zat asing seperti apa, bakteri, kemudian virus, parasit, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi sebenarnya bisa saja manusia hidup tanpa limfe, hanya saja fungsi atau tubuhnya itu akan gampang terserang penyakit dan infeksi ya. Jadi itulah pentingnya sistem limfatik kita ya. Nah, mekanisme kerja sistem limfatik ya. Jadi mekanisme kerja sistem limfatik ini dimulai dari
sistem peredaran darah juga dia ada kaitannya ya. Jadi sistem limfatik atau sistem getah bening ini akan membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah. Itu dimulai dari kapiler ya. Jadi di kapiler kecil inilah dia akan mengalami difusi ya. Jadi cairan itu akan memasuki sistem kapiler kita, sistem kapiler limfe maksud saya, itu dengan cara berdisfusi ya, yang terjalin di antara kapiler-kapiler sistem kardiovaskular. Jadi dia ada kaitannya di sistem kardiovaskular ya. Jadi dari kapiler kardiovaskular nanti akan menuju ke kapiler limfe cairan dan proteinnya. Setelah itu cairan dan proteinnya tadi kan 90% cairan itu plasma darah. Nah, plasma darah itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya kan? Itu di sistem kardiovaskular. Nah, 10%-nya lagi darah itu cairan dan protein itu akan dialirkan ke kapiler limfe ya. Dari kapiler limfe kemudian akan menuju ke pembuluh limfatik atau kelenjar getah bening ya. Jadi di sini nanti dia akan berjalan dengan cara berkontraksi ya, atau berkontraksi ritmatik atau berirama ya. Jadi nanti dinding-dinding pembuluh limfe ini nanti akan mengalirkan cairannya ke nodus limfatik dengan cara dia memeras yang dipengaruhi oleh otot rangka kita. Jadi dia dapat berjalan atau terus menuju ke sistem limfatik itu dipengaruhi karena otot rangka kita yang berkontraksi, seperti itu dia. Jadi pembuluh limfatik ini juga mempunyai katup seperti vena, sehingga cairan dan protein yang masuk dari pembuluh limfatik ini tidak akan bisa kembali lagi ke kapiler limfatik. Setelah menuju ke pembuluh limfatik ya, dia akan menuju ke nodus limfatik ya. Jadi nodus limfatik ini terdapat jaringan ikat yang akan membentuk seperti sarang lebah. Jadi nodus limfatik ini bentuknya seperti sarang lebah, terdapat ruang-ruang kosong seperti itu. Nah, ruang-ruang itu nanti akan penuh dengan sel darah putih. Jadi sel darah putih inilah yang akan memusnahkan atau menghancurkan benda asing seperti virus, bakteri ya yang terdapat di cairan dan protein tadi di nodus limfatik. Setelah nanti sudah bersih dari virus atau dari bakteri yang bisa menyebabkan infeksi seperti itu, nanti dia akan menuju ke sistem peredaran darah lagi, yaitu nanti dia akan melalui vena cava superior seperti itu dia. Jadi dia awalnya dari sistem peredaran darah dan akan dikembalikan lagi ke sistem peredaran darah, seperti itu dia intinya ya. Jadi fungsi-fungsi organ yang lain seperti timus apalagi itu kemudian sumsum tulang. Nah, sumsum tulang atau bone marrow itu banyak sekali menghasilkan sumsum merah. Nah, sumsum merah itu menghasilkan sel darah merah, kemudian juga banyak sekali menghasilkan sel darah putih. Jadi dari organ-organ sistem limfatik itulah yang menghasilkan sel darah putih seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat gambarnya ya. Ini dari sistem kerja sistem limfatik seperti yang saya jelaskan ya. Ini kan venule ya, atau vena yang terkecil. Kemudian ini arteriol atau arteri yang terkecil membentuk kapiler ya. Jadi dari kapiler kardiovaskular ini dia akan mengalami difusi ke kapiler limfatik. Inilah dia namanya kapiler limfatik. Dan dari kapiler limfatik dia akan menuju ke pembuluh limfatik ya, atau kelenjar getah beningnya ya. Jadi ini pembuluh limfatik ini terdapat katup
sehingga cairan dan protein tadi tidak akan kembali lagi menuju ke kapiler limfatik. Dia akan menuju ke nodus limfatik ya. Caranya dia menuju ini, dia dipengaruhi oleh otot rangka kita yang dapat memerah cairan dan protein tadi menuju ke nodus limfatik ya. Jadi dari nodus limfatik ini darah kita akan menuju ke pembuluh limfatik menuju ke vena cava superior ya. Jadi awalnya dari sistem peredaran darah dan akan dikembalikan lagi ke sistem peredaran darah seperti itu, karena sisanya yang 10% tadi cairan dan protein tadi sistem peredaran darah tidak mampu untuk memprosesnya sehingga ditransfer ke sistem limfatik ya, karena akan disaring virus dan bakterinya seperti itu ya. Oke, ini yang saya bilang tadi sumsum tulang inilah bone marrow tadi ya. Jadi sumsum tulang ini banyak sekali menghasilkan sel darah putih ya. Oke, jadi banyak sekali ya kelenjar getah bening di dalam tubuh kita itu terdapat 600 sampai dengan 700 kelenjar getah bening ya, seperti itu. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanya silahkan komen di forum diskusi kita ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.